Beginilah kondisi terakhir Bendungan Marangkayu yang terletak di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski secara fisik terlihat sudah selesai dibangun, namun belum bisa berfungsi karena belum dilakukan penggenangan air. Pondasi dan beton masih terlihat kokoh, namun rerumputan sudah mulai tumbuh. Bahkan jalan menuju bendungan hanya bisa dilewati oleh sepeda motor jenis trail. Warga sering bertanya, kapan bendungan itu mulai dialiri air? Ya, tentang masalah bendungan ini tentunya saya sebagai masyarakat Marangkayu dan juga saya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR Kukar, sebetulnya dengan adanya bendungan ini sampai saat ini itu tidak ada kalau katakan masyarakat itu malah belum menikmati dengan adanya bendungan ini. Yang kedua, yang ada malah banyak merugikan masyarakat. Kenapa? Karena ada 90 KK yang ada di Desa Sebuntal ini harus pindah tempat. Nah, sampai saat ini pemerintah belum ada solusinya itu. Artinya masyarakat masih bertahan dan masih sekitar 200 hektar kebun milik masyarakat yang kalau ini terjadi di bendung artinya itu akan tenggelam. Sehingga makanya sekarang mungkin pemerintah belum manfaatkan atau belum membendung bendungan ini, belum ditutup karena dengan adanya dampak untuk kebun-kebun masyarakat itu ada 200 hektar lebih yang akan tenggelam selain 90 KK tadi itu. Jadi kalau tak lihat ini kesalahan dari perencanaan awal dari AMDAL-nya, karena saya mohon dari pemerintah pusat dan mungkin pemerintah provinsi kabupaten harus melihat AMDAL-nya awal itu seperti apa. Dibangun dengan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 63,3 miliar, proyek ini menjadi salah satu andalan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bendungan dengan kapasitas tampung 12,37 juta meter kubik tersebut masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Bendungan Marangkayu dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu dengan memanfaatkan daerah aliran Sungai Marangkayu yang memiliki luas das sekitar 243 km persegi. Kenapa? Karena kalau saya dengar ini AMDAL awal ini titiknya bukan di sini. Ini adanya di Santan. Kenapa tiba-tiba di Sebuntal? Ini ada apa dengan perencanaan ini? Seharusnya sesuai AMDAL, dilihat dulu dampaknya ke masyarakat seperti apa. Di sini selain dampak 90 KK tadi itu ada 200 hektar kebun masyarakat yang akan tenggelam dan aset-aset pemerintah seperti jalan yang sudah jalan menuju dari Sebuntal ke Lu 10 akses antara desa itu akan tenggelam dan itu kan termasuk merugikan negara. Maksud saya kalau dari awal AMDAL-nya itu pas, tidak terjadi seperti ini. Akhirnya bangunan dari tahun 2007 sampai tahun 2022 ini mangkrak. Perhitungan awalnya, Bendungan Marangkayu akan dimanfaatkan untuk mengaliri lahan irigasi seluas 1.500 hektar. Sumber air baku 450 liter per detik, serta untuk pengendalian banjir dan potensi pariwisata. Kontraktor pelaksana PT Waskita Karya Persero bersama PT Berantas Abib Praya untuk pembangunan spillway. Selain bersumber dari dana APBN, Provinsi Kaltim juga menyiapkan untuk tubuh bendungan menggunakan dana APBD Provinsi Kaltim dan dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Kaltim. Begitu juga menyangkut pembebasan lahan. Sama halnya juga bendungan ini, awal dibangun seharusnya ada sosialisasi, karena saya masih zaman kepala desa belum pernah ada sosialisasi perencanaan bendungan yang ada di sini. Tiba-tiba dibangunlah seperti ini, akhirnya dampaknya sangat luas.
yang banyak kebunnya masyarakat yang akan tenggelam sekitar 200 hektar. Ada 90 kakak perumahan yang harus masyarakat yang harus pindah, diangkat menjadi mungkin pindah ke desa lain. Dan ada kalau nggak salah 5 titik sumur bor milik Pertamina yang akan tenggelam. Nah, seharusnya dari awal AMDAL dari perencanaannya itu harus diperhitungkan memang di dampak-dampaknya ini. Jangan seperti sekarang sudah biaya habis 270 miliar tapi mangkrak tidak berguna sampai saat ini. Nah, saya mohon pemerintah pusat jangan hanya mengatakan ini selesai 100% mau dianu, tapi tolong dipikirkan dampaknya ini, dampaknya ke masyarakat, solusinya. Saya kira kalaupun nanti katanya saya dengar ada rencananya pemerintah mau nitipkan pembebasan ini ke pengadilan karena terkait dengan HGU, masyarakat yang jelas akan keberatan untuk ditutup ini masih. Karena itu banyak tanam tumbuh masyarakat yang sampai saat ini belum dibayar. Nah, seperti itu. Sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah mengapa bendungan belum bisa dilakukan penggenangan air. Kalangan DPRD meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan, karena disadari bersama bendungan tersebut akan sangat membantu produksi para petani. Dari Marangkayu, Hardin, BKTV melaporkan.